Senin kelleni alırım. Tentu saja perintah itu seperti cambukan pada Rehan. Ia hanya bisa terdiam dan tampak tegang. Ya, dengan perintah itu, berarti kehidupan Nasya adalah kehidupan bagi dirinya sendiri. Dan kematian Nasya berarti kematian juga baginya. Dan sekarang, ia tidak bisa melakukan kejahatan apapun lagi kepada Nasya. Malam harinya, Mustafa dipanggil menemui raja. Mustafa masuk dan berjalan perlahan. Tidak seperti biasanya, ia yang selalu ceria ketika ia akan bertemu dengan kakaknya. Namun kali ini, ia bertemu kakaknya dan nampak takut. Mustafa. Raja pun bertanya, "Apakah kamu takut denganku?" Mustafa pun menjawab, "Tidak, aku hanya takut dieksekusi." Raja pun mencium tangan adiknya setelah mendengarkan ucapan adiknya. Nampaknya Mustafa mengalami trauma atas kejadian dirinya yang akan dieksekusi sebelumnya. Korkma Mustafa. Raja pun berkata, "Jangan takut Mustafa, itu hanyalah mimpi buruk saja. Kita sudah bangun sekarang, semuanya sudah berakhir. Kamu adalah tupai pemberani." Cesursun canım benim. Mustafa pun tersenyum ketika ia disebut seperti itu. Ia pun lalu memeluk kakaknya. Di harem, Nasya dibawa Janet kembali ke harem. Melihat kedatangan Nasya, Mahfiruz berkata pada Golge Hatun, Gölge Hatun, "Harusnya kamu membiarkan dia menyeberangi lautan sampai ia mencapai pulaunya. Mengapa kamu harus mengeluarkannya?" Teman Mahfiruz kemudian bertanya, "Janet Kalfa, bagaimana ini bisa terjadi?" Katanya dia ingin melarikan diri. Janet pun menjawab, dia hanya memiliki setengah kecerdasan, dan sekarang dia bahkan kehilangannya. Dia tidak ingat apapun lagi. hatırlamıyormuş. Janet pun pergi setelah mengatakan itu. Nasya lalu berbicara pada Golge. Gölge, "Golge, terima kasih karena telah menyelamatkanku. ben her şeyi hatırlıyorum. Sebenarnya aku ingat semuanya." Golge pun bingung kenapa Nasya berbohong. Nasya pun menjelaskan, "Aku hanya ketakutan dan aku tidak ingin mengatakannya. Dia akan membunuhku jika dia tahu, dan bukan hanya aku." Di saat yang sama, Rehan muncul di sana memperhatikan Golge dan Nasya. Gölge Hatun. Rehan kemudian memanggil Golge. Golge pun mendatangi Rehan. Rehan kemudian bertanya, bagaimana wanita itu? Apakah dia mengingat sesuatu? Golge yang meski telah diberitahukan oleh Nasya bahwa Nasya mengingat segalanya, namun ia berbohong. Ia menggelengkan kepalanya. Setelah mendengar jawaban Golge, Rehan pun merasa tenang. Ia menyuruh Golge untuk kembali. Rehan pun akan pergi dari sana, namun ia masih melihat ke belakang. Golge nampak bertanya lagi pada Nasya, tapi Nasya menjawab, "Aku merasa sangat lelah." Untungnya Nasya tidak bercerita lagi. Sahin menemui Mehmet di ruangannya. Ia mengatakan, "Aku melihatmu masih terbangun." Mehmet berkata, "Aku baru saja melihat Rehan Aga. Dia sangat sering datang ke Hisar akhir-akhir ini." Sahin menjawab, "Terima kasih padanya, karena melalui dia, Raja tidak menelantarkan kita, terlepas dari semua masalahnya." Mehmet pun bertanya, "Apakah Raja mengundang kita ke istananya?" Sahin berkata, "Kita akan mengunjungi Raja di waktu yang memungkinkan. Bukankah dia telah berjanji akan mengabulkan permintaan kita sejak aku membawakan Mustafa kepadanya? Bagaimana menurutmu? Apakah kamu siap menjadi Raja di Crimea?" Kırım Hanı olmaya hazır mısın? Mehmet menjawab, "Bukankah dari sejak kamu kecil, mimpi besarmu adalah menjadi raja di Crimea?
Sekarang kamu bisa mendapatkan kesempatanmu. Tapi mengapa kamu malah menempatkanku? Untuk apa aku memiliki kemurahan hati ini? Apakah kamu ingin mengujiku? Atau kamu memiliki sesuatu yang lain di dalam pikiranmu? Sahin menjawab, mengapa aku harus mengujimu? Aku tidak meragukan kesetiaanmu padaku. Mehmet pun penasaran dan bertanya, kalau begitu beritahukan aku apa yang ada di pikiranmu. Lebih besar atau lebih penting daripada tahta dari Crimea? Sahin menjawab, dunia. Bukankah itu lebih besar dari Crimea? Mendengar jawaban kakaknya, Mehmet pun tak menyangka pikiran kakaknya. Mehmet berkata, apakah kamu telah kehilangan pikiranmu? Tahta yang ada di matamu itu adalah Ottoman. Itu adalah mimpi yang tidak mungkin bagi kita. Osmanlı, bizler için Sahin menjawab, apa yang membuat seseorang menjadi penguasa bukanlah tahta, tapi mimpinya. Lagi pula di sana tidak ada Alexander yang agung, Temujin Genghis Khan, atau Sulaiman yang agung. Mehmet pun hanya bisa diam dengan mimpi kakaknya. Di Istanbul, Handan mengatakan pada Dudu agar mengirimkan wanita lain selain Mahvirus kepada raja setiap malam. Jadi kita bisa meningkatkan peluangnya. Dudu pun meminta Handan Sultan untuk tidak perlu khawatir. Merak buyurmayınız Sultan. Tidak berapa lama, Aga pun masuk dan mengabarkan kalau Halime Sultan ingin bertemu. Halime pun masuk dan Handan langsung berkata, aku tidak punya cukup waktu. Katakan saja apa yang ingin kamu katakan. Halime pun berkata, Valide Sultan, kamu telah melakukan banyak kebaikan dengan menyelamatkan nyawa Mustafaku. Handan pun menjawab, itu adalah keputusan dari raja. Aku harap kamu menghargainya. Halime pun menjawab, itulah mengapa aku di sini. Sejak nyawa anakku diampuni, aku akan menunjukkan kesetiaanku. Handan pun berkata, ini adalah kata-kata yang sangat besar untuk seseorang yang baru saja meninggalkan istana. Biri için büyük laflar bunlar. Halime menjawab, bukankah kamu juga akan melakukan hal yang sama untuk melindungi putramu? Bukankah itu yang sedang kamu lakukan pada putramu sekarang? Kamu ingin melindungi raja dari segala macam kejahatan dan masalah. Aku telah melihat masa lalu untuk menemukan sesuatu yang bisa menyatukan kita, di mana aku telah menemukan musuh yang sama, seseorang yang melukai kita begitu dalam. Safiye Sultan. Handan pun berkata, Safiye Sultan. Halime pun mengangguk. Ketika kekuatanmu digabungkan dengan kecerdasan dan keberanianku, tidak ada yang bisa berdiri di hadapan kita. Bukan maksudku untuk memuji diriku sendiri, tapi itulah kebenarannya. Handan pun menjawab, aku sudah memenangkan perang itu Halime. Safiye Sultan telah diasingkan. Dia akan segera berangkat ke istana air mata. Halime pun bertanya, apakah kamu mempercayainya? Apakah itu akan terjadi? Handan pun tidak menjawab. Halime berkata lagi, itulah mengapa kamu membutuhkanku. Meskipun aku mengenal Safiye Sultan sedikit saja, aku tahu dia tidak akan pergi. Tapi sebaliknya, dia akan mencoba mengirimmu ke sana. Namun Handan Sultan menyuruh Halime Sultan untuk pergi dari ruangannya. Çekilebilirsin. Di harem, Nasya yang sedang melamun didatangi oleh Mustafa. Nasya bak. Mustafa memperkenalkan kuda barunya yang bernama Duldul. Aku akan pergi ke Edirne menggunakan Duldul, kemudian ke Vienna untuk berperang. Nasya berkata, itu adalah perjalanan yang panjang pangeranku. Tidakkah kamu akan merasa lelah? Mustafa menjawab, aku tidak akan merasa lelah. Aku akan berkuda siang dan malam. At süreceğim. Keşke beni Nasya berkata, aku harap kamu membawaku bersamamu. Bawa aku ke rumahku. Mustafa pun menjawab, lalu datang saja dan berkendara bersamaku. Tapi aku tahu kamu tidak bisa datang, karena itu dilarang. Yasak. biliyor. Nasya pun menjawab, aku tahu beberapa kali mereka telah mengajariku. Mustafa pun berkata, jadi sudahkah kamu belajar? Bildin mi peki? Tidak berapa lama, Halime Sultan pun datang ke harem.
Mustafa segera menuju ke ibunya, dan mereka pun pergi dari sana.